Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek UAS PBO. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Effendi Rafiq dengan NIM terakhir 289. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisrul Fikri dengan 3 digit NIM terakhir 299. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Kurniawan Angga di 3 digit NIM terakhir 305. Oke, lanjut Bang Fikri, screen. Baik, saya share terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum Bang. Oke Bang, oke. Udah. Sudah terlihat. Oke. Pada proyek UAS ini, kelompok kami membuat proses PKT5 untuk antarmuka pengguna. Kemudian kami menggunakan SQLite sebagai basis data dan juga Python sebagai bahasa pemrogramannya. Pada database digunakan dengan metode connectDB dengan nama systemticket.db. Kemudian pada tabel utama, yaitu yang pertama digunakan untuk menyimpan informasi akun admin, untuk yang kedua digunakan untuk menyimpan informasi user yang terdaftar, kemudian yang ketiga digunakan untuk menyimpan data rute kereta seperti asal, tujuan, waktu keberangkatan, harga, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu digunakan untuk menampilkan menyimpan riwayat pemesanan pengguna. Kemudian database ini juga menginisialisasikan akun admin default dengan username admin dan juga password admin 123. Pada program ini kami menggunakan beberapa konsep OOP, yaitu yang pertama ada kelas dan juga objek. Di sini ada 6 kelas. Yang pertama yaitu kelas window interface, kemudian kelas combined meta, kemudian ada kelas base window dan juga kelas out window. Kemudian ada class main window dan juga class admin window. Kemudian pada objek kami mengimplementasikan salah satunya yaitu pada out window dengan metode open main window dan juga open admin window, yaitu yang digunakan untuk masuk ke dalam main window jika pengguna berhasil login. Kemudian pada admin window jika admin berhasil login. Untuk yang kedua yaitu ada interface. Kami mengimplementasikannya pada window interface, yaitu kelas ini merupakan interface yang mendefinisikan metode abstrak untuk semua jendela dalam program. Kemudian yang ketiga yaitu ada inheritance atau kelas atau pewarisan. Kami mengimplementasikan base inheritance yaitu pada kelas base window. Kelas ini merupakan induk dari semua jendela kelas turunan seperti out window, admin window, dan juga main window. Base window ini juga menyediakan metode umum seperti display window dan juga clear layout yang digunakan oleh semua kelas turunan. Kemudian yang keempat ada enkapsulasi. Kami menggunakan enkapsulasi yaitu pada setiap kelas turunan, yaitu out window, admin window, dan juga main window. Seperti pada out window yaitu terdapat self-db yang merupakan enkapsulasi. Kemudian yang kelima yaitu ada polymorphisme, yaitu yang kami implementasikan berbeda-beda pada setiap kelas turunan. Seperti contoh pada out window yaitu terdapat metode display window dan juga clear layout.
pada display window untuk semua kelas taruhan kami mengimplementasikannya sama. Tetapi untuk clear layout pada kelas turunan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu abstraksi, kami mengimplementasikannya pada window interface. Ini merupakan kelas abstrak yang mendefinisikan metode seperti display window dan juga abstract window, display window dan juga clear layout tanpa memberikan detail implementasi. Detail implementasi diberikan oleh kelas turunan seperti out window, main window, dan juga admin window. Untuk selanjutnya saya akan mencoba programnya. Di sini saya akan masuk ke dalam admin panel terlebih dahulu. Kita masukkan admin yang sudah tersimpan pada database. Pada menu admin yaitu terdapat 4 fitur. Yang pertama yaitu ada kelola pengguna. Admin di sini bisa melihat ID dan juga username oleh pengguna yang telah terdaftar. Admin bisa menghapus salah satu username jika ingin menghapusnya. Kemudian yang kedua yaitu ada riwayat pemesanan. Di sini menampilkan riwayat pemesanan dari semua user, yaitu ada barcode, user, rute, tanggal, dan lain-lain. Di sini admin bisa meng-approve riwayat pemesanan pengguna agar statusnya berubah menjadi booked. Di sini saya akan mencobanya. Status pemesanan berhasil diubah menjadi booked. Kemudian yang ketiga yaitu ada fitur kelola jadwal. Di sini admin bisa menambahkan rute terbaru. Misalnya saya akan menambahkan rute Surabaya Jakarta. Kita masukkan tanggal keberangkatannya. Dan juga jam keberangkatannya. Kita pilih kelasnya, yaitu kelas eksekutif, dan masukkan harganya. Masukkan jumlah tiket yang tersedia, dan juga nama keretanya. Setelah memasukkan semuanya, kita klik tambahkan rute. Rute berhasil ditambahkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada fitur daftar menu. Di sini yaitu menampilkan semua daftar menu yang telah tersedia. Dan admin bisa menghapus salah satu jadwal menu yang tersedia jika tiket sudah habis. Kemudian saya akan logout dan akan masuk ke dalam main pengguna. Yaitu kita masukkan username-nya. Di sini saya sudah daftar. Pada menu pengguna di sini untuk mencari tiket kita perlu memasukkan kota asal dan juga kota tujuan serta tanggal. Kita masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik cari. Rute ditemukan, silakan masuk. Di sini merupakan sedia tiket pada tanggal yang saya masukkan tadi dan juga rutenya. Misalkan saya ingin membeli tiket rute Surabaya dan juga ke Jakarta dengan kelas eksekutif, kita klik pesan tiket.
Di sini yaitu tersedia beberapa metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, dan juga bank transfer. Kita masukkan pilih Bank Mandiri. Tiket berhasil dipesan. Kemudian kita bisa melihat riwayat pemesanannya, yaitu pada menu riwayat pemesanan. Di sini pengguna bisa mencetak tiket dalam bentuk PDF. Jadi saya akan mencetaknya. Tiket berhasil dicetak, yaitu disimpan pada folder yang sama. Jadi saya akan mencoba membukanya. Kita buka PDF-nya terlebih dahulu. Tiket berhasil dicetak dengan menampilkan nama, tanggal, kelas, harga, rute, jam pembayaran, status, dan juga barcode yang telah kami buat menggunakan kode unik. Kemudian pada pemesanan tiket tadi sepertinya ada program yang error pada validate waktu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari class out window, yaitu ada beberapa metode, salah satunya yaitu adalah definite yang digunakan untuk memberi nama, kemudian digunakan untuk memberi logo, dan juga set style sheet pada layout. Kemudian ada metode create form yang digunakan untuk membuat form login, yaitu dengan menampilkan username, password, dan juga login. Kemudian ada metode handle register click, yaitu yang digunakan untuk menangani klik pada teks register yang ada pada form login. Kemudian ada metode create register form yang digunakan untuk membuat form register yang menampilkan new username, new password, dan juga tombol register, kemudian menampilkan tulisan login. Kemudian ada metode handle login click yang digunakan untuk menangani klik pada teks login untuk berpindah pada login form. Kemudian ada metode display window yang digunakan untuk menampilkan jendela out window, dan juga clear layout digunakan untuk hapus semua widget dari layout. Kemudian ada metode login yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan username dan juga password. Apabila user berhasil, maka akan muncul pesan sukses login successful. Kemudian jika admin berhasil, maka muncul sukses login sebagai admin. Kemudian jika gagal, akan menampilkan pesan error username not found atau error invalid username or password. Kemudian ada metode register yang digunakan untuk pengguna jika belum mempunyai akun. Kemudian ada metode open main window yang digunakan untuk membuka main window apabila pengguna berhasil login.
Kemudian ada metode open admin window yang digunakan untuk admin login. Kemudian ada kelas turunan yang kedua yaitu admin window. Pada metode ini digunakan untuk memberi nama dan juga logo serta style sheet pada layout. Kemudian ada metode create admin layout yang digunakan untuk menampilkan layout utama untuk admin, yaitu ada 4 fitur serta ada tombol logout, yaitu fitur yang pertama kelola pengguna, yang kedua riwayat pemesanan, yang ketiga kelola jadwal, dan yang terakhir daftar menu. Kemudian metode manage user yang digunakan untuk mengelola pengguna. Kemudian ada delete user yang digunakan untuk admin apabila ingin menghapus pengguna berdasarkan ID. Kemudian ada metode view bookings yang digunakan untuk menampilkan riwayat pemesanan pengguna. Kemudian ada metode approve booking yang digunakan untuk mengkonfirmasi apakah pemesanan pengguna di-approve atau tidak. Kemudian ada metode manage routes yang digunakan untuk mengelola rute dan juga harga tiket. Di sini admin untuk memasukkan seperti kota asal, stasiun awal, kota tujuan, stasiun tujuan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Effendi Rafiq. Oke, kita lanjut. Ada pada metode view menu, yaitu tujuannya menampilkan daftar route yang sudah ada. Fitur utamanya mengambil data rute dari dataset yang menampilkan dalam tabel dan menyediakan tombol hapus untuk setiap baris. Kemungkinan admin menghapus rute yang tidak diperlukan. Terus ada metode delete route, yaitu tujuannya menghapus rute tertentu dari database berdasarkan ID. Fitur utamanya yaitu konfirmasi penghapusan menggunakan dialog dan memperbarui tampilan tabel setelah penghapusan sukses. Yaitu terus ada metode isValidate. Ini. Yaitu tujuannya memvalidasi apakah tanggal keberangkatan yang dimaksud valid. Fitur utamanya memeriksa format tanggal dan memastikan tanggal tersebut bukan tanggal yang sudah lewat dan mengizinkan tanggal yang sama dengan hari ini. Terus ada metode add route. Tujuannya yaitu menambahkan rute baru ke database. Terus fitur utamanya yaitu validasi input seperti harga, jumlah tiket, dan tanggal keberangkatan, dan menyimpan data route baru database jika validasi berhasil. Terus ada metode race route, yaitu tujuannya mencari rute berdasarkan kriteria input pengguna. Fitur utamanya yaitu validasi input pengguna atau kota asal, tujuan, dan tanggal, dan mencari rute yang cocok di dataset. Terus ada metode treatment log route, yaitu tujuannya membuat antarmuka utama
pengguna untuk pencarian route. Dan fitur utamanya from pencarian route dengan input kota asal, tujuan, dan tanggal keberangkatan. Terus ada metode load route dan load booking. Tujuannya membuat data route dan riwayat pemesanan dari dataset. Fitur utamanya menampilkan data dalam format yang sudah digunakan oleh antarmuka pengguna, dan data route digunakan untuk pencarian dan pembuatan tiket. Terus desain antarmuka. Penggunaan fokus pada pengalaman penggunaan dengan efek hover atau fokus dan radius order untuk pemberian estetika yang rapi. Oke, akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama yaitu create ticket layout, yaitu fungsinya untuk membuat layout tampilan utama untuk daftar rute tiket. Komponen utamanya yaitu header berisi tombol kembali dan judul. Daftar rute ini menampilkan informasi setiap rute kereta dalam kotak dengan label dan tombol pesan tiket. Untuk scroll area ini untuk mendukung banyak daftar rute yang dapat digulir. Styling menggunakan stylized untuk menambahkan tampilan estetis pada komponen seperti warna, padding, dan border. Kemudian yang kedua yaitu book tiket. Fungsinya ini untuk menangani pemesanan tiket untuk rute yang dipilih, yang diproses memvalidasi ketersediaan tiket dan waktu keberangkatan, membuka dialog untuk memilih metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet, dan memperbarui database untuk menyimpan data pemesanan dan mengurangi jumlah tiket yang tersedia. Dialog pembayaran, dialog utama untuk memilih metode pembayarannya, dialog metode untuk memilih detail metode pembayaran, misalnya nama bank atau jenis e-wallet. Kemudian error handling, ini untuk menangani kesalahan dalam proses pemesanan dengan rulebook transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu open profile. Fungsi ini untuk menampilkan halaman profil pengguna dan riwayat pemesanan. Mohon maaf, tadi ada kendala koneksi. Bisa di-share screen lagi. Baik, saya akan lanjutkan yaitu yang ketiga yaitu open profile. Bagian open profile. Di sini fungsinya untuk menampilkan profil pengguna dan riwayat pemesanan. Komponen utamanya yaitu berisi tombol kembali dan nama pengguna. Tabel riwayat pemesanan untuk menampilkan daftar tiket yang telah dipesan termasuk tombol untuk mencetak tiket. Untuk riwayat pemesanan, data pemesanan diambil dari database dan ditampilkan dalam tabel dengan kolom seperti rute, tanggal, jam, kelas, harga, dan status. Tombol cetak
di kolom terakhir digunakan untuk mencetak tiket berformat PDF. Kemudian yang keempat yaitu export to PDF. Fungsi ini untuk membuat file PDF tiket berdasarkan data pemesanan. Detail PDF-nya yaitu informasi tiket seperti nama pengguna, rute, waktu, kelas yang dipilih, dan harga dan metode pembayarannya juga. Barcode tiket sebagai identifikasi unik. Teknologi menggunakan library Report Lab untuk membuat file PDF dan menambahkan barcode di file tersebut. Kemudian yang kelima yaitu validate time. Fungsi ini memvalidasi apakah waktu keberangkatan masih valid atau tidak, atau belum terlewat. Logikanya yaitu parsing waktu dari string input, membandingkan waktu saat ini dengan waktu keberangkatan. Kemudian yang keenam yaitu isValidate. Fungsi ini untuk memeriksa apakah tanggal yang diberikan valid dan belum terlewat, yaitu untuk parsing tanggal dari string input untuk membandingkan tanggal input dengan tanggal saat ini. Kemudian yang kedelapan yaitu fungsi logout. Fungsi ini menangani proses logout pengguna yang menghapus data pengguna yang sedang login, menampilkan pesan informasi bahwa pengguna telah logout. Kemudian display window. Fungsi ini menampilkan jendela aplikasi utama. Kemudian komponen tambahan. Komponen tambahan fungsi book tiket menyimpan data pemesanan ke tabel booking dan memperbarui jumlah tiket di tabel routes. Fungsi get username mengambil nama pengguna berdasarkan ID dari tabel users. Barcoding ini menggunakan library Python barcode untuk menghasilkan barcode tiket. Kemudian main program. Jika file ini dijalankan secara langsung dan jendela utama ditampilkan, fungsi utama aplikasi ditangani melalui event driven program P. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sudah. Oke, kita tutup presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, lihat dulu bang. Alah.